Bapak Ibu yang kami hormati, pada materi terakhir kita akan belajar tentang penilaian pembelajaran STEM. Kita sudah belajar tentang design thinking, tentang desain pembelajaran STEM, konsep dan jaring-jaring pembelajaran. Saat ini kita fokus pada materi penilaian pembelajaran STEM. Kami berharap supaya Bapak Ibu tetap semangat dalam mengikuti kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita belajar tentang penilaian pembelajaran STEM, kita akan belajar dulu tentang penilaian secara umum. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang hasil dan aktivitas belajar siswa dengan tujuan untuk mengambil keputusan tentang pembelajaran. Di sini ada dua kata kunci, yaitu hasil dan aktivitas belajar siswa. Jadi di dalam penilaian kita bisa menilai hasil belajar maupun kegiatan belajar siswa. Berikutnya adalah bentuk-bentuk penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang terdiri dari sikap sosial dan spiritual, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap adalah penilaian tentang perubahan sikap atau karakter yang terjadi selama proses pembelajaran, baik sikap sosial ataupun sikap spiritual. Penilaian pengetahuan adalah mengukur proses berpikir dan dimensi faktual, konseptual, dan metakognitif. Jadi ini ada salah satu mengukur proses berpikirnya. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan, yaitu mengukur tingkat pencapaian psikomotorik dalam pembuatan produk dan kemampuan aplikasi KD. Ini adalah bentuk-bentuk penilaiannya. Sekarang kita akan melanjutkan tentang bentuk dan teknik penilaian sikap. Di sini ada bagian penilaian sikap. Penilaian sikap dilaksanakan dua cara, yaitu dari utama dan penunjangnya. Utama ini dilakukan oleh guru, baik guru kelas ataupun mata pelajaran. Adapun pelaksanaannya bisa di saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran di lingkungan sekolah. Dari penilaian penunjangnya adalah penilaian diri siswa atau penilaian antar, dan ini diperlukan oleh guru untuk afirmasi saja, dan penilaian penunjang ini dilakukan sendiri oleh para siswa tersebut. Berikutnya adalah bentuk dan teknik penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan menjadi tiga, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk tes tertulis, kegiatannya bisa dilaksanakan dengan cara menjawab pilihan ganda, menjawab benar atau salah, menjodohkan, isian atau melengkapi, dan yang terakhir adalah uraian. Tes lisannya bisa dalam bentuk perintah, kuis, dan tanya jawab. Untuk penugasan adalah tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah atau di luar sekolah ataupun di rumahnya masing-masing. Jadi tes-tes tersebut digunakan untuk penilaian pengetahuan siswa. Yang ketiga adalah bentuk dan teknik penilaian keterampilan. Bagiannya seperti ini. Penilaian keterampilan terdiri dari kinerja siswa, proyek, dan portofolio. Penilaian kinerja adalah untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil. Penilaian proyek, pengetahuan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu. Yang ketiga adalah penilaian portofolio, rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas peserta. Ini adalah penilaian keterampilannya. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang penilaian pembelajaran STEM yang kami fokuskan dalam tiga hal. Yang pertama adalah penilaian sikap siswa, yang kedua adalah penilaian proses, yang ketiga adalah penilaian produk. Kami akan menyampaikan instrumen penilaian sikap. Bapak Ibu, aspek yang dinilai dalam penilaian ini adalah percaya diri, disiplin, tanggung jawab, di kerjasamanya. Jadi Bapak Ibu dapat mengembangkan sesuai dengan situasi, dan skala penskorannya ada 4, 3, 2, 1. Jadi nilai skor 4 jika sangat baik, 3 jika baik, 2
2 cukup dan 1 jika kurang. Begitu, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi pada instrumen ini, penilaian ini adalah per siswa. Satu siswa memiliki 1 instrumen tersebut. Berikutnya adalah penilaian proses. Penilaian proses dalam penilaian keterampilan ini ada 5 yang akan dinilai. Yang pertama adalah perencanaan yang matang, kemampuan memilih alat dan bahannya, kesesuaian tahap pembuatan produk dengan prototipe, kecermatan penggunaan sumber daya, kecekatan dalam mencapai target. Demikian juga tentang kriteria penskorannya, diberikan skor sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kami memberikan contoh ada 4 kriteria ini. Jadi Bapak Ibu dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah penilaian produk. Aspek-aspek yang dinilai ada 5. Kesesuaian dengan konsep, kebaruan atau inovasinya, bagaimana inovasi dari produk yang dihasilkan, kemenarikan, keefektifan setelah uji coba, kebermanfaatan produk. Demikian juga kami memberikan 4 kriteria penskoran. Bapak Ibu dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dan setelah itu, setelah mendapat skor, skornya di total. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan penilaian pembelajaran STEAM. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kita mendidik, dalam kita mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih.